Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, Bapak, Ibu, jemaah salat subuh, dan semoga kedatangan kita ke rumah Allah dibalas dengan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pelajaran kita masih di dalam bab anjuran untuk bersedekah. Di pertemuan yang lalu kita membahas salah satu hadis yang intinya adalah nasihat Rasulullah bahwa sedekah yang paling utama yaitu ditujukan kepada orang-orang yang wajib kita tanggung nafkahnya lebih dahulu. Jadi sedekah yang terbaik bukan kepada orang lain, tetapi untuk istri, untuk anak-anak, orang-orang yang wajib kita tanggung nafkahnya. Termasuk kalau orang tua kita miskin, maka wajib juga menanggung nafkah kepada orang tua, dan itulah sedekah terbaik. Kalau sudah mencukupi orang-orang yang wajib kita tanggung, barulah sasaran sedekah keluar dari area itu. Baru sedekah kepada kerabat-kerabat yang dekat. Lalu kemudian kalau kerabat yang dekat sudah dapat, barulah berikan kepada fakir miskin yang ada di sekitaran kita. Nah, ada satu permasalahan sebagai tambahan, yaitu sedekah mana yang lebih utama, sedekah kepada istri atau sedekah kepada orang tua atau ibu kandung atau ayah kandung. Para ulama menjawab, kalau kita punya kelapangan harta, maka kedua-duanya diwajibkan untuk diberi nafkah atau sedekah. Namun tidak semua kita punya kelapangan harta. Kadang-kadang gaji pas-pasan, maka yang mana lebih utama, memberi nafkah untuk istri atau untuk ibu atau ayah yang mungkin miskin, sedangkan keadaan kita betul-betul kalau kita bagi semuanya tak cukup.
Di situ para ulama sepakat menjawab, kalau keadaannya begitu, maka memberi nafkah kepada istri dan anak-anak itu lebih utama daripada memberi nafkah kepada ayah dan ibu. Kenapa bisa begitu? Karena untuk istri dan anak-anak itu sebuah kewajiban. Itu sebuah kewajiban. Sedangkan untuk orang tua itu sebuah kebaikan. Allah menyebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kepada orang-orang yang dijadikan penanggung jawab nafkah, wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi untuk istri dan anak kewajiban. Sedangkan untuk orang tua, di saat kondisi kita tidak mampu memberikan untuk semuanya, maka kondisi memberi untuk orang tua adalah sebuah kebaikan. Itu kalau benar-benar tak mampu. Dan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah di atas istri dan anak-anak kita. Hubungan kita dengan istri dalam urusan nafkah adalah mengganti atau membeli kebaikannya, mengganti atau membeli ketaatannya. Istri sudah mengabdikan diri untuk kita, dia mengabdi ke suaminya, maka membeli kebaikannya, membeli ganti ketaatannya itu dengan nafkah. Jadi ini yang disebut oleh para ulama tentang siapa yang lebih kita dahulukan kalau kondisi kita pas-pasan. Ternyata semua mereka menjawab istri lebih utama dinafkahi daripada ibu. Jadi bagaimana kita berjuang untuk ibu kita, maka kita memberitahukannya kepada orang lain yang bisa membantu ibu kita. Tapi kalau istri ini kita tidak bisa kasih tahu orang lain, kita harus berjuang habis untuk menghidupi mereka. Dan dia tidak termasuk anak yang durhaka kalau kejadiannya begitu. Tapi berbeda kalau kita mampu. Kalau kita mampu, maka anak, istri, orang tua termasuk orang yang wajib kita tanggung nafkah kalau kita punya kelapangan harta. Begitu. Baik, kita lanjut hadis berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ayyus sadaqati afdal, sedekah mana yang paling utama ya Rasulullah? Qal, Nabi menjawab, jahdul muqil wa bada' biman ta'ul. Kata Rasulullah, sedekah yang paling utama adalah jahdul muqil, yaitu sedekah dari orang yang kekurangan harta. Sedekah yang paling utama adalah sedekah dari orang yang kekurangan harta. Wa bada' biman ta'ul, dan wajib dimulai dari orang yang wajib kita tanggung nafkah. Ini diulang lagi oleh Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dengan sahihnya. Jadi di sini Rasulullah ingin memberitahu bahwa sedekah itu ada bentuk ragam yang berbeda
yang menjadi pertimbangan Allah untuk melihat mana sedekah yang terbaik. Dan di sini dalam hadis ini Rasulullah ingin memberi pengetahuan kita bahawa sedekah ditinjau dari kemampuan, maka yang paling utama, yang paling bagus memberi sedekah di saat kita sendiri pun tak mampu. Bahasa sederhananya Bapak Ibu, kita sendiri miskin tapi kita masih memberi sedekah di saat kita miskin. Maka sedekahnya orang miskin itu lebih utama, lebih mulia dibandingkan sedekahnya orang kaya. Jadi ini disebut dengan jahdul muqil. Uang kita pas-pasan, cukup hanya untuk makan, tetapi kita tetap memberi untuk orang. Di saat kita sendiri butuh, tapi kita membuat orang lain senang dengan meninggalkan kesenangan kita, disitulah sedekah kita menjadi sedekah yang terbaik. Jadi dia ada beberapa kategori sedekah yang terbaik. Di sini Rasulullah bicara tentang sedekah dilihat dari sisi kemampuan, maka sedekah dari orang yang tak mampu lebih utama daripada sedekah orang yang mampu. Nanti Rasulullah di hadis yang lain bicara dari sisi mental. Jadi dari sisi mentalnya orang bersedekah, siapa yang lebih utama? Kata Rasulullah, wa anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Dari segi mental, orang yang paling utama bersedekah dan paling bagus di sisi Allah yaitu ketika dia dalam keadaan sehat dan dia dalam keadaan kikir. Sahihun syahih. Sedekah orang yang sedang sehat lebih utama daripada sedekah dari orang yang sakit. Kenapa? Mentalnya orang sehat susah bersedekah. Yang biasanya suka bersedekah menyodengah sakit. Kalau sedang sakit suka sedekah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberi kesembuhan. Orang sehat tidak berharap sembuh karena dia tak sakit. Dia tidak berharap ada sesuatu barter dari Allah. Makanya orang sehat susah sedekah. Orang miskin, orang sakit mudah bersedekah, tapi harapannya diganti oleh Allah. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama, sedekah sedang sehat atau sedekah sedang sakit, sedekah sedang sehat lebih utama daripada sedekah sedang sakit. Begitu jawaban Nabi. Kamu sahih. Sahih itu tidak ada masalah apa-apa di badan, tidak ada cacat, tidak ada apa-apa. Nah, kenapa? Karena kita melawan mental kita sendiri. Kita merasa aman, kita tidak butuh Allah. Disitulah kita berjuang untuk memberi sedekah. Lalu mental yang kedua, syahih. Syahih itu syuhun, sedekahnya orang kikir. Maksud kikir belum tentu dia sifatnya pelit. Jadi maksud di situ adalah kita ketika mau memberi sedekah ditimpa kekikiran. Kita tidak kikir hari-hari kita, tapi di saat kita mau beri, terbisikkan di dalam hati, diiringi dengan waswasah dari syaitan, kita butuh uang itu untuk membeli kebutuhan kita pribadi. Jadi pas ada pengumuman untuk bersedekah ke Palestina atau bersedekah ke masjid, masjid butuh ini butuh itu, kita yang hari-hari kita tak kikir, tapi di saat itu ada beradu kepentingan
Jadi kita diajak oleh syaitan, yaitu dengan kepentingan lain. Jadi kata syaitan, kalau kamu sedekah untuk orang miskin, itu anakmu sendiri sudah lama minta sepeda listrik. Jadi ada orang miskin datang ke rumah, minta tolong dibayarkan SPP anaknya, karena tidak boleh ikut ujian sebelum SPP dibayarkan. Dia datang. Di saat itu kita juga sedang menghadapi permintaan dari anak untuk membeli sepeda listrik. Jadi ditimpa kekikiran. Maka kita akan melihat ni uang ni kalau kita kasih ke orang ini, otomatis kita tak bisa membeli keinginan anak kita. Atau isteri mengatakan, bang, ini panci kita, ini harus kita ganti dengan panci bergagang ini. Saya nak mau lagi pegang panci dengan kain kanan kiri. Sekarang sudah keluar model-model panci bergagang. Panci bergagang itu satu set 1,5 juta, 2,5 juta. Tergantung gagangnya, Pak. Kalau gagangnya dari kulit buaya bisa 4 juta, 5 juta. Isteri udah lama merengek-rengek. Rupanya datanglah orang-orang yang membutuhkan, beradu kepentingan, timbul rasa kikir kita. Di situ nyo kujuk apa baik, nyo kujuk ilakai ceri. Kalau saya kasih, ini isteri ngamuk lagi, itu contohnya, kan? Kalau saya kasih, anak-anak bisa nangis lagi nunggu sepeda listrik yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ketika timbul rasa kikir untuk memberi demi kepentingan diri sendiri, lalu kemudian kita memenangkan keinginan untuk bersedekah, kita mulai berfikir, diajak oleh malaikat untuk berfikir, udahlah sepeda listrik itu nanti kita tunda dulu, itu kan tak terlalu penting. Udahlah panci itu pakai dululah, gayung-gayung di kamar mandi untuk ganti panci, pecahkan gagangnya, taruh di panci yang lama misal. Jadi kita mulai berfikir, udahlah itu nanti aja, ini dulu nih, bantu orang dulu nih. Di saat itu menanglah sedekah di atas sifat kekikiran kita di waktu itu. Disitulah Nabi mengatakan, sedekahmu di sisi Allah menjadi sedekah terbaik. Itu kalau dari segi mental. Hadis ini ditinjau dari sisi kemampuan. Pertanyaannya sederhana, mana yang lebih hebat? Ketika di antara kita, Pak, ada yang PNS, ada yang P3K, ada yang kerja di perusahaan, ada yang gajinya plus sertifikasi, sudah ada gaji utama, lalu kena tunjang, dapat sertifikasi 2 kali lipat dari gaji, lewat celeng masjid, yang sertifikasi memberikan 10 ribu ke dalam celeng masjid. Si miskin yang bukan PNS, bukan P3K, kerja serabutan, kadang-kadang cuma buka bengkel, itu pun bengkel sepeda, itu pun sepeda tidak ada yang kasih lagi karena sudah listrik semua sekarang, kemudian susah hidupnya, dia pun memberikannya 10 ribu. Mana yang lebih utama di sisi Allah? Disitulah Nabi memberitahu, sedekah yang terbaik jahdul mukil, yaitu sedekah dari orang yang diberi kekurangan harta oleh Allah. Tak sama pahalanya. Bagi orang kaya 10 ribu itu seperti mengeluarkan kentut, lagi ada kentut 40 ribu ni. Orang kaya gaji 20 juta, 10 ribu kan lagi ada kentutnya, seperti orang kentut itu, Pak, keluar. Tak pun dia berusaha untuk
mencarinya kembali. Tidak pun dia menyesalinya. Dilihat dalam dompetnya uang merah masih 990.000 lagi. Itu yang di dompet, belum yang di ATM. 10.000 keluarkan, tidak berpengaruh apapun. Orang miskin 10.000 itu sudah bisa makan nanti siang, tapi karena dia mengingat saya harus ada sedekah, dia sedekahkan. Dia jangankan uang merah dalam dompet, dompet pun tak ada. Orang miskin di mana taruh uang, Pak? Di dalam kain sarung, dibulit-bulit di dalam ini, Pak. Bulit-bulit dalam kain sarung. Nanti kalau orang tua kita dulu itu ada kain sapu tangan, itu uang geri, uang logam, itu taruh dalam itu. Kadang-kadang dibungkus dengan kertas. Dompet pun tak ada, tapi tetap sedekah. Lebih hebat sedekahnya orang miskin, orang fakir dibandingkan sedekahnya orang kaya, kata Rasulullah. Nah, ini dilihat dari sisi kemampuan. Makanya dijelaskan oleh Nabi dalam hadis berikutnya, dijelaskan oleh Nabi juga dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun 100,000 dirham. Kata Rasulullah, ada orang yang mengungguli, ada orang yang mengungguli, artinya lebih hebat dia daripada sedekah 100.000 dirham, 100,000 dirham. Ada orang sabaqa dirham 100 dirham, 100,000 dirham. Sedekah 1 dirham lebih hebat daripada sedekah 100.000 dirham. Bayangkan perbandingannya. 1 dirham, dirham itu perak, uangnya memang terbuat dari perak masa Nabi. Kalau emas, dinar. Saya kurang tahu berapa kursnya ke rupiah sekarang. Kalau dirham di masa Nabi sudah kurang paham, Pak, kurang detail berapa sudah sekarang itu. 1 dirham, kata Nabi, bisa lebih hebat mengungguli orang yang sedekah 100.000 dirham. 100.000 dirham sama lagi tak pegah. Ada orang yang sedekah 1.000 lebih hebat daripada yang sedekah 100.000. Faqala rajulun, begitu mendengarkan itu, maka seseorang sahabat bertanya ke Rasulullah, wa kaifa zaka ya Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Maksudnya kok bisa orang yang sedekah 1 dirham bisa lebih hebat pahalanya dibanding yang 100.000 dirham? Kok bisa begitu ya Rasulullah? Karena secara zahir, hitung-hitungan kita, kalkulasi kita, makin banyak mengeluarkan, makin besar pahala. Karena Rasulullah pun mengatakan bahawa inna azmal jaza ma'azmil bala. Semakin besar pengorbanan, semakin besar pahalanya, akan begitu. Jadi tentu secara zahir tidak masuk akal kok bisa orang yang bersedekah 100.000 dirham bisa kalah dengan orang yang sedekah 1 dirham. Qal, Rasulullah menjawab, rajulun lahu malun kathir akhaza min urdihi 100,000 dirham tasaddaqa biha. Jadi kejadiannya, kata Rasulullah, bisa terjadi begitu kalau seseorang yang diberi kekayaan oleh Allah, dia bersedekah dengan 100.000 dirham, lalu warajulun laisa lahu illa dirhaman. Jadi ada orang yang diberi banyak sekali harta, dia sedekah di antara banyak hartanya, dia sedekah 100.000 dirham. Seperti saya bilang tadi, gaji kita 15 juta, yang kita sedekah 100 ribai. Itu bagi dia ringan,
bagi si kaya itu ringan. Rasulullah kemudian mengatakan warajulun laisa lahu illa dirhaman. Ada orang yang punya uang cuma 2 dirham, kekayaan dia 2 dirham. Fa akhaza ahaduhuma fatasaddaqa bih, dan dia menyedekahkan 1 dirham, padahal dia cuma punya uang 2 dirham. Dia sedekah 1 dirham, otomatis yang tersisa untuknya cuma 1 dirham. Nah, disitulah kata Rasulullah, orang itu lebih besar pahalanya dibanding orang kaya yang bersedekah dengan kelebihan harta yang banyak. Nah, jadi ini kesimpulannya adalah ketika kita diberi kemampuan yang sedikit tapi masih istiqamah untuk bersedekah, maka sedikit yang kita beri itu ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kaya yang diberi banyak nikmat oleh Allah, banyaknya dia memberi, tetap Allah menyayanginya. Cuma lebih hebat orang miskin yang mau bersedekah. Jadi kalau orang kaya bersedekah hal biasa, orang miskin mau bersedekah itu luar biasa. Karena tentu orang miskin akan berfikir, saya untuk apa sedekah, saya sendiri orang yang berhak terima sedekah. Lalu orang miskin kebiasaannya kalau kurang imannya suka meminta-minta, bukan suka memberi. Orang miskin itu suka meminta-minta, bukan suka memberi. Ternyata dia berbeda, dia tidak meminta-minta, dia tidak mengemis, malah dia memberi di saat dirinya pun sebenarnya membutuhkan. Disitulah naiknya level sedekah dia. Orang kaya yang bersedekah dengan jumlah harta yang banyak, tapi dibandingkan dengan harta simpanannya itu masih sedikit, maka dia dapat pahala dan Allah menyayanginya. Namun perjuangannya berbeda dengan sedekahnya orang miskin. Cuma hari ini kadang-kadang orang-orang kaya bersedekahnya ada yang tidak mendapatkan pahala ketika dia bersedekah hanya untuk memamerkan kekayaannya. Jadi sedekahnya orang kaya kadang-kadang Pak lebih banyak memamerkan, ingin sedekah tapi agar orang tahu bahwa dia seorang dermawan. Jadi bahasa boh kampung kedepa bahwa nya orang kayanya kok ke dermawan tak orang. Jadi keinginan untuk dikenal sebagai dermawan supaya dipilih kembali untuk mendapatkan kursi di tahun yang akan datang, di 5 tahun yang akan datang, dari sekarang sudah mulai bersedekah itu. Itu keinginan-keinginan dunia itu menyebabkan terhapusnya pahala sedekah. Ada yang lebih palau lagi Pak. Dia kaya tetapi suka bersedekah dengan harta orang. Dia pejabat, lalu dia mengumumkan ni sedekah dari ini, sedekah dari gubernur, sedekah dari wali kota, padahal dikutip uang itu dari sekolah-sekolah. Ini contoh ini, wali kota menyuruh semua sekolah untuk dikutip dana memperingati hari tertentu, misal memperingati hari apa, misal hari jadi kota Lok Semawe. Wali kota memerintahkan itu kutip tu, semua toko, semua sekolah-sekolah minta semuanya sesuai dengan jumlah murid, ambil sedikit itu, potong sedikit dari dana bos misal contohnya, store semuanya. Kalau tidak nanti susah mendapatkan perizinan, susah untuk mengurusi urusan-urusan bisnisnya, sekolahnya. Kutip semua tu. Sudah ada uang puluhan juta. Di hari jadi tu, hari jadi Kota Lok Semawe buat acara. Lalu diliput sama wartawan. Kemudian wali kota bagi-bagi sedekah kepada
fakir miskin, anak yatim. Diumumkan di koran, wali kota bersedekah 200 juta rupiah di hari jadi kota Lok Semawe. Ini contoh, Pak. Ya, mudah-mudahan wali kotanya bisa hadir, lebih bagus, kan? Kita berfikir kok haya wali kota kalinya 200 juta ke sedekah, cukup hebat, luar biasa wali kota. Jarang itu, nak pernah dengar wali kota sebelumnya sedekah 200 juta. Padahal yang dia sedekah penggop mandum, Pak. Uang sekolah semua itu, uang orang dikumpul-kumpul. Waktu sedekah pakai nama wali kota. Ini pahala tak dapat, malah kalau menyebabkan kezaliman pada orang, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Jadi baik fikir haya tak orang sedekah menyo pakai penggop. Inilah tipu daya syaitan. Ingin namanya terkenal tapi tak dapat nama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagus kita yang pas-pasan, yang gaji 2,5 juta setelah keluarkan SPP untuk anak, dalam masjid kita tetap kasih 10,000, ketemu orang miskin kita kasih 10,000, 5,000. Memang itu kemampuan kita. Itu lebih hebat daripada orang kaya yang mencari-cari nama padahal bukan uangnya sendiri. Kan itu permainan sekarang, Pak. Ya. Wah, ada doa cara mainnya, mulai dari level presiden sampai ke bawah, apapun jabatan, ya, kasih nampak sedekah padahal uang rakyat, uang dia simpan, Pak. Ya. Jadi inilah salah satu jebakan syaitan. Ya. Baik, jadi ini hadis ini tentang perbandingan sedekah orang yang susah dibandingkan orang yang mudah. Lebih utama orang susah yang bersedekah.